Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti rilis berita resmi statistik edisi 5 Februari tahun 2026. Semoga data-data yang kami sampaikan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam merumuskan kebijakan atau program sesuai bidang masing-masing. Baik, dalam kesempatan rilis berita resmi statistik kali ini akan disampaikan beberapa indikator strategis. Yang pertama yaitu potret pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025. Yang kedua, keadaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, perkembangan untuk tingkat kemiskinan. Dan yang keempat adalah perkembangan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Sebelum saya sampaikan perkembangan indikator strategis tersebut, saya akan sampaikan beberapa catatan peristiwa yang sedikit banyak akan terkait dengan indikator-indikator tadi. Yang pertama, catatan peristiwa yang ingin kami ketengahkan adalah pertumbuhan ekonomi pada negara mitra dagang Kalimantan Timur pada tahun 2025. Seperti yang ditampilkan dalam grafik, beberapa negara yang menjadi mitra dagang Provinsi Kalimantan Timur, ekonominya masih mengalami pertumbuhan, ya. Seperti Cina yang tumbuh sebesar 4,7% pada tahun 2025, kemudian India yang tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2025, kemudian Filipina tumbuh sebesar 5,6%, Jepang masih tumbuh bahkan meningkat dari tahun 2024 sebesar 1,1%, kemudian Malaysia tumbuh sebesar 4,3%, Vietnam tumbuh sebesar 6,7%, dan Uni Eropa yang mengalami pertumbuhan di tahun 2025 sebesar 1,6%. Terlihat bahwa untuk negara-negara mitra dagang ini masih mengalami pertumbuhan ekonominya di tahun 2025, walaupun di antaranya ya ada beberapa yang terjadi pelambatan. Kemudian volume untuk impor batu bara Cina pada tahun 2025 itu turun sebesar 9,63%, disebabkan peningkatan produksi batu bara domestik di Cina sendiri, serta pesatnya ekspansi sumber energi terbarukan. Kemudian ada impor non-cooking coal di India yang turun sebesar 6%, disebabkan penurunan tajam pada produksi listrik berbasis batu bara, diiringi peningkatan pesat energi terbarukan, serta peningkatan ketersediaan batu bara domestik. Kemudian kita lihat untuk potret ekspor, impor, dan neraca perdagangan luar negeri di Kalimantan Timur. Ya. Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025 mengalami surplus sebanyak 16,07 miliar dolar US, turun sebesar 18,31% dibanding tahun 2024. Untuk ekspor non-migas juga mengalami penurunan, ya, sebesar 14,04%, ya, dengan nilai sebesar 19,05 miliar US dollar. Kemudian untuk impor migas mengalami peningkatan sebesar 11,38%, ya, dengan nilai sebesar 3,9 miliar dolar US. Kemudian untuk ekspor luar negeri untuk komoditas non migas,
batu bara kita, ekspor batu bara kita, batu bara dari Kaltim nilainya sebesar 14.614,6 miliar US dollar, turun sebesar 18,7%. Kemudian ekspor untuk lemak dan minyak nilainya sebesar 2,6 miliar, ya, turun sedikit, ya, sekitar 1,3%. Sedangkan untuk ekspor pupuk dan berbagai produk kimia mengalami peningkatan. Untuk pupuk ekspornya sebesar 615 juta US dollar, kemudian untuk pupuk kimia ekspornya bernilai 501,01 juta US dollar. Sedangkan untuk bahan kimia organik dan organik serta lainnya mengalami penurunan, masing-masing memiliki nilai sebesar 392,06 juta US dollar dan 241,44 juta US dollar. Demikian untuk perkembangan ekspor dan impor di Kalimantan Timur. Kemudian kami juga mencatat bahwa aktivitas produksi di Provinsi Kalimantan Timur masih menguat. Hal ini ditunjukkan dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan merampungkan proyek RDMP dan mulai melaksanakan pengoperasian pada awal Desember tahun 2025. Kemudian Pupuk Kaltim mencatat realisasi produksi sebesar 6,67 juta ton, meningkat sekitar 6% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kemudian mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur seperti smelter nikel, industri pengolahan minyak kelapa sawit, dan industri bahan kimia. Selanjutnya, realisasi PMA dan PMDN pada triwulan 4 tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,35% secara year on year, namun secara kumulatif meningkat sebesar 15%. Kemudian aktivitas pembangunan infrastruktur IKN masih berlangsung, antara lain pembangunan jalan tol, Istana Wapres, Masjid Negara, Bandara VVIP, Basilika, serta ekosistem yudikatif dan legislatif. Kemudian Pupuk Kaltim juga mulai pembangunan pabrik soda di kawasan industri, ya, di KIE Bontang. Selanjutnya catatan yang penting juga terkait peningkatan untuk belanja pegawai pemerintah yang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Walaupun kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan pada penurunan belanja barang dan jasa pemerintah, namun kami catat pengangkatan ASN, CPNS dan P3K di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan jumlah ASN Kalimantan Timur per 1 Juli 2025 tumbuh sebesar 82,51% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pegawai OIKN mulai berkantor secara resmi di IKN sejak Maret 2025. Selanjutnya, realisasi pencairan beasiswa gratis POL untuk mahasiswa, kemudian program makan bergizi gratis juga telah menjangkau sekitar 316.000 penerimaan manfaat di 9 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan layanan internet gratis di 802 desa dengan realisasi anggaran mencapai 8,8 miliar. Ini beberapa catatan terkait meningkatnya belanja pegawai pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah aktivitas masyarakat di Kalimantan Timur juga masih terjaga.
Hal ini ditunjukkan melalui momen libur Nataru di tahun 2025 yang mendorong peningkatan berbagai aktivitas hiburan masyarakat seperti peningkatan signifikan kunjungan ke IKN, peningkatan penonton bioskop, dan peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata. Kemudian maraknya berbagai usaha food and beverage, taman bermain atau hiburan, kemudian sport hub seperti biliar, game center, gym, pedal di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 124% secara year on year dan 113% secara kumulatif atau C2C. Jumlah wisatawan Nusantara yang berwisata di Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025 meningkat sebesar 14% secara year on year dan 28% secara C2C. Jumlah wisatawan nasional asal Kalimantan Timur yang berkunjung ke luar negeri pada triwulan 4 tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 20% secara year on year dan 52% secara C2C. Jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 4,88% secara C2C, sedangkan penumpang internasional mengalami peningkatan sebesar 29,41% secara C2C. Kemudian Telkomsel juga mencatat pertumbuhan traffic broadband hingga 16,65% di Kalimantan pada periode Nataru 2025 untuk berbagai layanan seperti game online, layanan komunikasi, media sosial, video streaming, serta e-commerce. Berbagai event atau kegiatan terselenggara hingga menjelang akhir tahun 2025 seperti festival kuliner, turnamen, East Borneo Islamic Festival, dan peningkatan nominal transaksi non-tunai baik QRIS, ATM atau debit maupun uang elektronik. Demikian beberapa catatan peristiwa penting yang dapat kami ketengahkan. Selanjutnya saya akan sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Ekonomi Kalimantan Timur berdasarkan produk domestik regional bruto pada triwulan 4 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 230,6 triliun rupiah dan atas harga konstan sebesar 154,73 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2025 atau secara K2K, ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 3,66%. Dan secara kumulatif atau C2C, ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53%. Selanjutnya kita cermati tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir ini. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% pada triwulan 4 tahun 2025 menunjukkan tren positif perekonomian Kalimantan Timur terlihat dari besarannya yang melebihi pertumbuhan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Namun secara besaran apabila dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024 sedikit mengalami pelambatan. Untuk laju pertumbuhan ekonomi secara K2K,
yang mencapai 3,66% secara pola sebetulnya mirip dengan pola 2 tahun sebelumnya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan triwulan 3. Sedangkan secara besaran terlihat bahwa pertumbuhan pada triwulan 4 tahun 2025 nilainya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, mari kita dalami pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2025 berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama, untuk distribusi sektoral PDRB pada triwulan 4 tahun 2025, 5 lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi sebesar 33,92%, kemudian sektor pengolahan sebesar 20,06%, sektor konstruksi sebesar 11,5%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,61%, dan sektor perdagangan sebesar 7,74%. Total kelima sektor ini menguasai 82,83% ekonomi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk pertumbuhan, masing-masing sektornya secara umum hampir seluruh sektor tumbuh positif, hanya ada 2 sektor yang mengalami kontraksi, yaitu sektor konstruksi yang tumbuh negatif 2,69% dan jasa keuangan yang tumbuh negatif 6,56%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara year on year adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,96% yang didorong peningkatan aktivitas masyarakat pada momen liburan Nataru serta meningkatnya berbagai aktivitas penyediaan makan minum pada triwulan 4 tahun 2025. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh sebesar 14,92% serta industri pengolahan yang tumbuh sebesar 13,89%. Kinerja ekonomi lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, secara year on year masih tumbuh positif, yaitu tumbuh sebesar 0,45%. Selanjutnya kita lihat sektor manakah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025. Dari grafik terlihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan andil positif tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 2,52%, diikuti sektor perdagangan sebesar 0,78% dan sektor pertanian sebesar 0,48%. Kemudian kita lihat untuk distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran triwulan 4 tahun 2025. Untuk distribusi, secara way on way, komponen net ekspor dan PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi pada triwulan 4 tahun 2025, di mana masing-masing berkontribusi sebesar 38,83% dan 35,96%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,67%. Selain penambahan jumlah penduduk, juga didorong adanya momen libur Nataru
yang mendorong peningkatan aktivitas belanja masyarakat seperti belanja untuk transportasi, hotel, dan restoran. Kemudian komponen ekspor barang dan jasa sebagai kontributor terbesar pada ekonomi Kalimantan Timur juga tumbuh sebesar 5,62%, didorong oleh peningkatan ekspor komoditas unggulan ke luar wilayah Kalimantan Timur, utamanya batu bara, hasil industri penggilingan, pupuk dan bahan kimia, semen, CPO, serta turunan dari CPO. Kemudian untuk sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan 4 tahun 2025 menurut pengeluaran yang tertinggi berasal dari net ekspor yang menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 5,1%. Selanjutnya share dari konsumsi rumah tangga yang menyumbang sebesar 0,8% dan PMTB sebesar 0,38%. Baik, selanjutnya kita lihat ekonomi Kalimantan Timur selama tahun 2025 atau secara kumulatif. Ya. Secara kumulatif, ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan pelambatan. Nah, di mana pada tahun 2024, ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 6,17%. Selanjutnya kita lihat distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di tahun 2025. Ya. Untuk distribusi terbesar, ya, 5 besar lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Ya. Yang pertama adalah lapangan usaha atau sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 34,18%, kemudian yang kedua industri pengolahan sebesar 20,12%, yang ketiga konstruksi sebesar 11,58%, sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 9,58%, dan yang kelima adalah perdagangan dengan kontribusi sebesar 7,62%. Total kontribusi 5 lapangan usaha ini adalah sebesar 83,08%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,03%, didorong oleh bertambahnya berbagai usaha food and beverage, terselenggaranya berbagai event dan festival kuliner, program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota, serta peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan ya, yang tumbuh sebesar 12,68%, dan lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh sebesar 12,53%. Secara situasi, 3 dari 5 lapangan usaha utama pembentuk ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif, yakni lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 0,11%, dan lapangan usaha konstruksi juga mengalami kontraksi sebesar 0,17%. Selanjutnya kita lihat lebih detail lagi untuk 3 besar lapangan usaha pembentuk PDRB. Pertama, untuk pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar 0,11%. Ya.
Hal ini ditujukan bahwa pertambangan dan penggalian di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,11%. Penurunan ini utamanya dipicu oleh turunnya produksi pada komoditas strategis utama seperti minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Volume dan nilai ekspor luar negeri untuk HS27 atau batu bara Kalimantan Timur pada tahun 2025 juga mengalami penurunan. Kemudian untuk industri pengolahan tahun 2025 tumbuh sebesar 12,68%, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan industri pengolahan utamanya didorong oleh optimalisasi produksi penghilangan migas dan industri pupuk dan bahan kimia, serta ekspansi industri pengolahan minyak kelapa sawit dan hilirisasi, serta beroperasinya industri barang galian bukan logam. Kemudian untuk konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 0,17%, penerapan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada penurunan intensitas sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang berasal dari anggaran APBD dan APBN. Kemudian proyek strategis nasional, Refinery Development Master Plan atau RDMP telah mencapai tahap akhir penyelesaian dan telah diresmikan pada 12 Januari 2026 yang lalu. Kemudian meskipun aktivitas pembangunan pemerintah menurun, namun realisasi pembangunan fisik pada sektor swasta dan aktivitas konstruksi lainnya masih berlangsung sehingga meminimalisir laju kontraksi untuk lapangan usaha konstruksi ini. Untuk lapangan usaha konstruksi ini. Untuk sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2025 menurut lapangan usaha secara situasi, industri pengolahan memberikan andil positif tertinggi yaitu sebesar 2,32%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran yang memberikan andil sebesar 0,68%, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan andil sebesar 0,48%. Selanjutnya untuk distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2025 secara situasi, untuk komponen net ekspor dan PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi di Kalimantan Timur pada tahun 2025. Kemudian seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif kecuali komponen konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar 10,11%. Kontraksi ini utamanya disebabkan adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan belanja barang dan jasa serta bantuan sosial. Kemudian pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan ekspor komoditas unggulan ke luar wilayah Kalimantan Timur, utamanya hasil kilang migas, pupuk, semen, karet, CPO, dan turunannya. Sementara itu pertumbuhan impor didorong oleh kenaikan impor untuk bahan baku dan penolong. Lebih detail lagi untuk komponen pengeluaran untuk ekspor barang dan jasa yang tumbuh positif. Hal ini didukung adanya peningkatan permintaan pada berbagai komoditas unggulan di Kalimantan Timur, utamanya hasil kilang migas, pupuk, semen, karet, CPO, dan turunannya. Kemudian pertumbuhan ekspor jasa juga didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2025
yang tumbuh sebesar 113,26%. Untuk komponen PMTB yang tumbuh sebesar 2,01% mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,29%. Pertumbuhan PMTB sejalan dengan peningkatan realisasi investasi sebesar 15%. Kemudian untuk komponen konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh cukup tinggi yaitu 5,04%. Hal ini didukung terdapat peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara asal Kalimantan Timur pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 yang tumbuh sebesar 22,62%. Kemudian berdasarkan data dari Bank Indonesia, nominal transaksi di Kalimantan Timur selama Januari hingga Desember tahun 2025 untuk APMK, kartu kredit, ATM, debit, ya, sebesar 168 triliun yang tumbuh 4%. Ya. Kemudian uang elektronik sebesar 874 miliar, tumbuh sebesar 6,8% dan transaksi QRIS sebesar 22,8 triliun yang tumbuh sebesar 118%. Untuk sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2025 menurut pengeluaran, ya, net ekspor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,71%. Ya. Diikuti oleh PMTB sebesar 0,60% dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,72%. Selanjutnya kita lihat kontribusi masing-masing pulau ya, terhadap perekonomian Indonesia secara spasial. Untuk kontribusi Kalimantan sendiri sebesar 8,21% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebesar 4,79%. Kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 56,71% yang tumbuh sebesar 5,3%. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan, ya, Kalimantan Timur masih menjadi kontributor utama perekonomian di Kalimantan dengan kontribusi sebesar 46,31%. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah potret perekonomian Kalimantan Timur untuk triwulan 4 maupun secara kumulatif pada tahun 2025. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu potret untuk keadaan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur. Ya. Sebagai catatan, potret untuk ketenagakerjaan di Kalimantan Timur yang dirilis pada hari ini merupakan kondisi pada bulan November tahun 2025. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu struktur ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur, di mana penduduk usia kerja berjumlah sebanyak 3,1 juta orang, ya, meningkat sebanyak 26,5 ribu orang. Ya. Kemudian untuk angkatan kerjanya, ya, untuk angkatan kerjanya berjumlah 2,079 juta, ya, atau meningkat sebanyak 2.000 orang. Untuk bukan angkatan kerja berjumlah 1,67 juta orang atau meningkat sebanyak 24,48 ribu orang. Ini peningkatan dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun
2025. Selanjutnya, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, ya, tingkat partisipasi total itu sebesar 66,08%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan bulan pengukuran sebelumnya, yaitu di Agustus tahun 2025 yang sebesar 66,58%. Ya. Kemudian untuk TPAK laki-laki sebesar 82,49%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 48,4%. Terlihat bahwa masing-masing, ya, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada potret Agustus tahun 2025. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka, ya, untuk bulan November tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur adalah 5,2%. Sedikit mengalami peningkatan, ya, dengan kondisi Agustus tahun 2025 yang sebesar 5,18% atau meningkat 0,02%. Ya. Berdasarkan jenis kelaminnya, nah, TPAK untuk perempuan itu sebesar 7,3%, sedang tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan sebesar 7,3%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki sebesar 4,05%. Terlihat dari grafik bahwa potret di bulan November untuk laki-laki TPT-nya mengalami penurunan, ya, dibanding Agustus tahun 2025, sedangkan untuk perempuan mengalami peningkatan. Kemudian untuk distribusi penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usahanya potret bulan November tahun 2025, tiga besarnya adalah perdagangan, ya, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 18,38%, kemudian pertanian 15,45%, akomodasi dan makan minum sebesar 10,2%. Ya. Sedangkan untuk perubahannya, ya, perdagangan dan pertanian itu sedikit mengalami penurunan, ya, dibanding kondisi Agustus tahun 2025, sedangkan untuk akomodasi dan makan minum mengalami sedikit peningkatan dibanding kondisi Agustus tahun 2025. Kemudian untuk status pekerjaan, ya, terbesar adalah sebagai buruh karyawan atau pegawai, ya, dengan distribusi sebesar 54,06%, kemudian berusaha sendiri sebesar 18,27%, dan berusaha dibantu buruh tetap, ya, buruh tidak tetap, yaitu sebesar 10,25%. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2025 ke November 2025, utamanya didorong oleh peningkatan status bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, di mana pekerja formal, ya, itu sebesar 57,94%, sedangkan informalnya sebesar 42,06%. Kemudian kita lihat klasifikasi tenaga kerja menurut tingkat pendidikannya, ya. Untuk SD ke bawah, ya, itu porsinya 21,43% atau setara dengan 422,57 ribu orang. Kemudian untuk SMP, tenaga kerja yang berpendidikan SMP sebanyak 13,83%,
SMA 30,57%, SMK 15,2%, diploma ya, itu sebanyak 3,32%, dan diploma 4 atau S1 ke atas sebanyak 15,65%. Berdasarkan klasifikasi ini terlihat bahwa untuk tenaga kerja berpendidikan SMA masih dominan, yaitu sebanyak 30,57%. Namun grafik di samping menunjukkan perkembangan persentase penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan ya, berdasarkan bulan survei yang sebelumnya ya. 5 bulan survei sebelumnya terlihat bahwa untuk pendidikan rendah terus mengalami penurunan, kemudian untuk pendidikan menengah dan SMA ya, dan diploma 4 atau S1 itu mengalami peningkatan. Hanya yang menjadi catatan adalah di SMK dan di diploma 3 kelihatannya ada kecenderungan mengalami penurunan. Kemudian penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Untuk tren pekerjaan penuh terus mengalami peningkatan ya, dan potret di bulan November tahun 2025 merupakan potret yang menunjukkan persentase yang cukup tinggi di 2 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 79,85%. Sedangkan untuk tingkat setengah pengangguran ya, itu sebesar 4,33% atau mengalami penurunan dari bulan Agustus tahun 2025 yang sebesar 5,66%. Sedangkan untuk tingkat pekerja paruh waktu juga mengalami penurunan ya, saat ini jumlahnya sebesar 15,82%. Demikian Bapak Ibu sekalian perkembangan untuk ketenaga kerjaan potret untuk bulan November tahun 2025. Kemudian di bagian ketiga akan kami sampaikan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Ini potret survei yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2025. Berbeda dengan 2 indikator yang telah kami rilis, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah potret dari Oktober, November, dan Desember, kemudian untuk ketenaga kerjaan potret di bulan November, maka untuk kemiskinan ini adalah pengukuran pada bulan September tahun 2025. Sekedar mengingatkan kembali bahwa metode penghitungan kemiskinan yang digunakan BPS itu menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach ya. Ini berdasarkan Handbook on Poverty and Equality yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2029. Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian garis kemiskinan untuk non-makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dan angka tingkat kemiskinan yang dihitung didasarkan terhadap hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas
yang pelaksanaannya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Baik, sebelum masuk ke indikatornya, saya ketengahkan dulu beberapa fenomena sosial ekonomi yang berkaitan. Yang pertama yaitu inflasi pada bulan September tahun 2025 sebesar 1,77% secara year on year, namun inflasi untuk kelompok makanan sebesar 3,61%. Kemudian tingkat pengangguran sebelum survei tentang kemiskinan ini dilaksanakan sebesar 5,18%, naik sebesar 0,04 poin dibandingkan tingkat pengangguran Agustus tahun 2024 yang sebesar 5,14%. Kemudian untuk lapangan usaha konstruksi ya secara year on year ya pada triwulan 3 tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 1,39%. Kemudian harga TBS ya, sawit pada bulan September tahun 2025 juga tercatat mengalami penurunan ya dibandingkan kondisi Maret tahun 2025. Kemudian untuk nilai tukar petani pada bulan September tahun 2025 sebesar 146,5 poin, naik sebesar 1,27%, di mana indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,98%, sebaliknya indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,28%. Kami juga mencatat beberapa perkembangan harga ya untuk beberapa komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Kalimantan Timur, ya, di mana beberapa harga eceran komoditas pokok tersebut mengalami peningkatan seperti beras yang naik sekitar 6,11%. Kemudian kopi bubuk naik sebesar 2,75%, minyak goreng naik 0,53%, rokok kretek naik 4,71%, ikan tongkol naik sebesar 0,93%, tepung juga mengalami kenaikan 0,22%. Kemudian bawang merah naik 4,17%, kemudian mie kering naik sebesar 1,08% dan gula pasir naik sebesar 0,05%. Namun kami juga mencatat dari Maret 2025 ke September juga terdapat beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan, seperti cabai merah yang turun cukup dalam yaitu 24,98%, daging ayam ras turun harganya sebesar 1,73% dan telur ayam ras yang turun harganya sebesar 1,79%. Demikian beberapa fenomena sosial ekonomi ya, yang terkait dengan indikator kemiskinan. Ya. Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kalimantan Timur pada bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 5,19%. Persentase penduduk miskin di bulan September ini naik sebesar 0,02% dibanding kondisi Maret tahun 2025. Namun bila dibandingkan dengan September tahun 2024 mengalami penurunan ya, sebesar 0,32%.
Baik, selanjutnya kita lihat trennya ya dari pengukuran pada tahun-tahun sebelumnya. Terlihat di grafik series persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur sejak Maret tahun 2021 sampai September tahun 2025. Secara global, ya, tren penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan ya dari waktu ke waktunya. Memang ada beberapa yang fluktuatif, namun secara umum trennya terus mengalami penurunan. Terlihat di Maret tahun 2021 persentasenya sebesar 6,54% dan di September tahun 2025 ini persentasenya sebesar 5,19%. Baik, kemudian untuk persentase penduduk miskin menurut provinsi, ya, angka kemiskinan terendah terjadi di Provinsi Bali dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,42%, sedangkan yang tertinggi itu di Papua Tengah ya, dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 29,45%. Ada 18 provinsi yang memiliki kinerja pengurangan kemiskinan di atas rata-rata pengurangan kemiskinan nasional. Kemudian secara persentase ya, angka kemiskinan untuk Kalimantan Timur berada pada posisi 7 terendah secara nasional. Ini hanya sebagai gambaran perbandingan ya untuk dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemudian untuk sebaran persentase penduduk miskin menurut daerah kota dan desanya ya, terlihat di grafik ya bahwa persentase terbesar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur itu berada di daerah pedesaan, di mana potret September tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah pedesaan itu sebesar 7,24%. Sedangkan untuk di daerah perkotaan besarannya adalah sebesar 4,31%. Ya. Jumlah ini, ya, proporsi ini terlihat ya konsisten dari pengukuran sebelumnya bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Kemudian untuk komponen garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur ya pada bulan September tahun 2025 ini garis kemiskinannya sebesar 897.759 rupiah per kapita per bulan, meningkat sebesar 3,64% dibandingkan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret tahun 2025. Namun secara proporsi cenderung konsisten di angkanya ya, di mana porsi untuk garis kemiskinan makanan di angka 70,13%, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan di angka 29,87%. Angka ini menunjukkan ya, sebagai pembatas mana-mana penduduk yang masuk dalam kategori miskin dan penduduk yang tidak masuk dalam kategori miskin. Jadi nilai batasnya atau nilai garis kemiskinannya adalah sebesar 897.759 rupiah per kapita per bulan. Kemudian untuk komoditi makanan yang memberikan pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan terdiri dari beras ya,
dengan share 17,17%, kemudian rokok kretek filter dengan share-nya sebesar 12,78%, daging ayam ras sebesar 5,12%, telur ayam ras sebesar 4,61%, kemudian mie instan 2,47%. Ini 5 besarnya komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap garis kemiskinan ya, dari komponen makanan. Kemudian untuk pedesaan ya, dia sedikit berbeda persentasenya, di mana beras persentasenya 21,28%, kemudian rokok kretek filter 13,86%, yang ketiganya adalah telur ayam ras 4,59%, daging ayam ras 4,25%, kemudian mie instan sebesar 3,09%. Ini untuk komoditas makanan. Selanjutnya untuk komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan, yaitu pengeluaran untuk perumahan dengan share sebesar 10,8%, ya ini di daerah perkotaan, kemudian bensin 3,62%, listrik 3,38%. Untuk 3 besarnya antara perkotaan dan pedesaan hampir mirip atau sama ya, untuk hanya saja di persentasenya sedikit berbeda. Untuk di pedesaan perumahan itu memberikan share sebesar 12,43%, bensin 3,84%, sedangkan listrik 2,51%. Kemudian untuk komposisi garis kemiskinan ya di Kalimantan Timur tadi telah disampaikan bahwa garis kemiskinannya sebesar Rp897.758 per kapita per bulan. Nah, potret ini masih per orang, ya. Namun kami juga mencatat ya bahwa rata-rata satu rumah tangga miskin di Kalimantan Timur itu memiliki anggota sebanyak 5,14 orang, ya, atau terdiri dari 5 sampai 6 orang rata-ratanya. Sehingga kalau kita larikan ya, kita bawakan garis kemiskinan per kapita tersebut ke garis kemiskinan berdasarkan rumah tangga, maka garis kemiskinan per rumah tangga di Kalimantan Timur itu nilainya sebesar Rp4.614.481 per ruta per bulan. Baik, selanjutnya adalah perkembangan untuk indeks kedalaman kemiskinannya. Ya. Secara umum untuk total perkembangan P1 ini mengalami penurunan ya, secara total dari 0,878 poin menjadi 0,833 poin. Namun yang menarik ya di pedesaan itu mengalami peningkatan ya dari 1,102 poin menjadi 1,392 poin. Sedangkan di perkotaan itu mengalami penurunan yaitu dari 0,781 poin menjadi 0,591 poin. Ini untuk ukuran kedalaman kemiskinan atau jarak ya rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya tadi. Kemudian untuk variasi atau indeks keparahan kemiskinannya juga memberikan arah yang sama ya, di mana untuk totalnya mengalami penurunan ya untuk P2-nya. Kemudian untuk pedesaan mengalami peningkatan, ya, sedangkan untuk perkotaan mengalami penurunan variasi atau tingkat keparahan untuk kemiskinan. Kemudian di bagian terakhir yaitu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada bulan September tahun 2025. Kini rasio
di Provinsi Kalimantan Timur pada September tahun 2025 sebesar 0,310 poin, turun 0,002 poin dibanding kondisi Maret tahun 2025 yang sebesar 0,312. Kemudian distribusi pengeluaran dalam masyarakat menjadi sedikit lebih merata dibandingkan kondisi bulan Maret tahun 2025. Kemudian untuk Gini rasio berdasarkan klasifikasi daerahnya, yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Dari grafik terlihat ya untuk di daerah pedesaan Gini rasionya mengalami peningkatan dari 0,287 menjadi 0,325, sedangkan di daerah perkotaan mengalami penurunan dari 0,316 menjadi 0,3 poin. Kemudian kita lihat potret berdasarkan distribusi pengeluarannya. Dari grafik terlihat ya, bahwa untuk 40% terbawah pada bulan September tahun 2025 itu share-nya sebanyak 21,78%. Ya. Berdasarkan kategori ketimpangan Bank Dunia, ya, share ini menunjukkan bahwa angkanya lebih dari 17%, yang berarti ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur itu masih tergolong rendah. Ini sejalan dari pengukuran berdasarkan Gini rasio. Demikian Bapak Ibu perkembangan 4 indikator strategisnya yang kami rilis kali ini. Sebagai penutup, kami ketengahkan resume dari beberapa indikator yang tadi telah kami sampaikan. Yang pertama, ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan 4 tahun 2025 secara Y on Y tumbuh sebesar 5,04% dari sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha, penyediaan akomodasi, dan makan minum. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga. Secara kumulatif, ekonomi Kalimantan Timur tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53% dibanding tahun 2024. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa. Pada triwulan 4 tahun 2025 dan secara kumulatif tahunan, kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh faktor domestik, yaitu meningkatnya aktivitas produksi, belanja pemerintah, serta aktivitas masyarakat, dan faktor global seperti peningkatan permintaan berbagai komoditas ekspor. Kemudian untuk tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan Timur sedikit mengalami penurunan ya, selama dari Agustus 2025 ke November 2025 menjadi 66,08%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka juga mengalami sedikit peningkatan ya, menjadi 5,20%. Untuk struktur lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Kondisi ini dipengaruhi masih besarnya kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan perkebunan kelapa sawit, meningkatnya aktivitas perdagangan dan kedai makanan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Kemudian persentase untuk penduduk miskin pada September tahun 2025 mengalami peningkatan 0,02% jika dibandingkan dengan Maret tahun 2025 menjadi 5,19%.
Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2025 itu menjadi 202,04 ribu orang. Kemudian pada bulan September tahun 2025, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan, masing-masing menjadi 0,833 poin dan 0,183 poin. Kini rasio Kalimantan Timur periode September 2025 adalah sebesar 0,310, turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret tahun 2025. Demikian ringkasan indikator yang dirilis kali ini. Untuk lengkapnya, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui website resmi BPS Provinsi Kalimantan Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.